Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih, Happy Friday. Hari ini hari Jumat, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan rumah tangga online. Senang kalau saudara bisa ikut bersama-sama. Ya, kita bisa bersekutu, kita bisa belajar firman, berdoa, dan memuji Tuhan. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan bersama. Saudara Anton Warau akan memimpin kita dalam 2 lagu. Mari kita siapkan hati bersama-sama memuji Tuhan. Teksnya ada di dalam WhatsApp saudara. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali pada hari Jumat ini, di mana kita berkumpul dalam PRT. Sore hari ini kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara sudah diberkati dan dilindungi oleh Tuhan selama 1 minggu ini. Dan mari saya mengajak saudara-saudara, kita mau memuji dan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dengan nyanyian syukur. Saya undang saudara-saudara untuk menyanyi bersama saya dengan lagu Datang Pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorak, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka, umatnya bersuka. Amin ya, kita mau bersukaria untuk Tuhan, bersukacita karena kasih sayang Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pastor Edi. Dan sebelumnya saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan satu buah lagu lagi untuk persiapan firman Tuhan ini. Baiklah, kita akan menyanyi lagu "Mau Percaya Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, Tapi Tuhan Mengerti Rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita." Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rancanganmu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rancanganmu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi dari ulang. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rancanganmu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Baiklah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan Pastor Edi untuk membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Anton yang sudah memimpin kita dalam memuji Tuhan. Biarlah lagu tadi sungguh-sungguh menguatkan iman kita dan kita tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menjaga, memelihara
setiap detik, setiap waktu Dia menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, urapi telinga kami agar kami fokus dan bisa mengerti firman-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu, agar dia menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah tema, yaitu belajar menantikan Tuhan. Belajar menantikan Tuhan. Menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang tidak enak, bukan? Saya yakin kita semua pernah menunggu. Saya tidak tahu menunggu apa, tapi pasti menunggu itu tidak enak, apalagi harus menunggu lama. Kalau tunggu 1 menit, 2 menit, oke. Tapi kalau menunggu lama, bisa membosankan, menjenuhkan, menjengkelkan. Misalnya saudara ke dokter, saudara dapat nomor giliran 30, tapi dokter baru melihat pasien nomor 3. Bayangkan, saudara sudah memikirkan, aduh, saya harus menunggu berjam-jam. Atau saudara di airport, mau terbang ke kota lain, tiba-tiba diumumkan pesawat saudara delay 3 jam atau 5 jam. Wow, menjengkelkan, harus menunggu lama. Ya, saya tidak tahu saudara sedang menunggu apa. Ada orang yang menunggu kapan dapat teman hidup, jodoh kok belum kunjung datang. Ada orang yang sudah menikah 10 tahun misalnya, belum punya anak, sedang menunggu kapan istriku hamil, ya, kapan aku hamil supaya bisa melahirkan anak. Ada yang menunggu kapan lulus ujian, ada yang menunggu kapan dapat pekerjaan, ada yang menunggu kapan disembuhkan dari sakit penyakit yang sudah cukup lama didoakan. Ya, sekarang ini seluruh dunia sedang menunggu kapan badai wabah corona ini segera akan berlalu dan lenyap, tidak mengganggu kita lagi. Ya, kapan dunia ini bisa normal lagi, kapan bisa masuk kantor bekerja, kapan bisa ke kampus sekolah, kapan ekonomi kita bisa stabil lagi, ya, kapan hidup kita bisa normal, roda-roda kehidupan semua aspek, ya, bisa berjalan normal lagi. Semua sedang menunggu, dan menunggu itu sekali lagi tidak enak, membosankan, menjengkelkan. Tapi saudaraku, menunggu waktu Tuhan, menantikan Tuhan adalah sebuah pelajaran rohani yang sangat penting yang diberikan kepada setiap orang percaya yang sudah mengenal Kristus dan bertekad mengikuti Kristus dalam seluruh hidupnya. Menjadi murid Tuhan, seringkali Tuhan mau kita belajar satu pelajaran, menantikan waktu Tuhan. Nah, dalam Alkitab diceritakan tentang Raja Daud. Ya. Raja Daud adalah raja yang sukses, paling terkenal, paling tersohor dari seluruh sejarah orang Israel. Bahkan hari ini, bendera dari negara Israel memakai lambang bintang Daud. Terlepas dari kesalahan dia, kelemahan dia, terlepas dari hal-hal yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah dia lakukan, Tuhan memberkati dia, Tuhan memulihkan dia, Tuhan memberikan kebaikan-kebaikannya. Dan itu Daud catat di dalam Mazmur. Ketika dia belajar menantikan Tuhan, Daud melihat kebaikan Tuhan. Itu yang mau kita pelajari bersama. Pengalaman Daud yang diinspirasikan oleh Roh Kudus ditulis menjadi firman Tuhan dalam Mazmur. Biarlah malam ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Saya mengajak kita membaca Mazmur 27. Mazmur 27 ayat ketiga, lalu 13 dan 14. Nanti saudara baca sendiri seluruh Mazmur 27, indah sekali, ya. Mazmur 27 ayat 3, demikian firman Tuhan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14.
nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu firman Tuhan. Mazmur 27 ditulis oleh Raja Daud. Konteksnya adalah ketika dia harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang iri hati kepadanya, yang ingin membunuhnya. Saul membawa pasukan-pasukannya dan mengejar dia. Daud melarikan diri dengan beberapa pasukan yang setia atau pengikut yang setia saja. Masa depannya gelap. Diancam kematian, diancam pembunuhan, ya. Mengecewakan. Ia berbuat baik kepada Raja Saul tapi balasannya tidak baik. Ya. Bisa putus harapan, putus iman. Tapi Raja Daud tidak demikian. Dalam pelarian itu, dia belajar satu pelajaran penting, yaitu menantikan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, walaupun tentara-tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Aku tetap percaya. Sesungguhnya aku akan melihat kebaikan Tuhan kalau aku menantikan Tuhan. Kemudian ayat 14 konklusinya dia berkata kepada kita sekalian. Ayat 1-13 dia menyaksikan pengalaman dia. Ayat 14 dia berkata kepada kita. Tuhan berfirman lewat tulisan Raja Daud. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika Raja Daud menantikan Tuhan, belajar pelajaran rohani yang penting ini, dia sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan. Saya rindu malam hari ini kita semua belajar. Saudara dan saya, kita belajar menantikan waktu Tuhan, menantikan karya Tuhan, dan yakinlah engkau akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Nah, saudara bertanya, kebaikan apa yang dialami Daud? Ya, kebaikan apa yang dialami Daud? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, Tuhan menjawab doa Daud tepat pada waktunya. Ketika Raja Daud menantikan Tuhan, dia bukan pasif, saudara. Menantikan Tuhan artinya bukan diam-diam saja, pasif, tidak buat apa-apa, lesu, ya, gak ada gairah, sinis atau ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Bukan, itu bukan artinya menantikan. Kata menanti itu bukan pasif, tetapi adalah kata yang aktif. Menantikan Tuhan berarti tetap tekun berdoa dan bersabar. Tetap memohon kepada Tuhan. Tetap percaya. Saudara baca terus nanti Mazmur 27 dia katakan dia mencari wajah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Dia memuji Tuhan. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 27 dan 28 sangat erat hubungannya. Dalam konteks yang sama. Itu sebabnya 27 dia mengajak kita menantikan Tuhan, tetap percaya dan berdoa, memohon kepada Tuhan. Kemudian Mazmur 28 dia menyaksikan Tuhan telah menjawab doa permohonannya. Mari kita baca Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Ya, Mazmur 28 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonanku. Ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara lihat. Dalam penantian Daud, dia tetap yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan. Dalam penantian Daud, dia tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Dalam penantian itu, walaupun dia dikepung, dikejar oleh Saul dan pasukan-pasukannya, dia tidak takut. Ya, dia yakin dan percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menjawab, itu kebaikan pertama. Tuhan menjawab permohonannya. Tuhan menjawab yes terhadap permohonannya. Dia dibebaskan, dia ditolong, dia dilepaskan dari mara bahaya. Nyawanya yang terancam itu kemudian tertolong, dia gak harus mati. Ya. Dia selamat dari pengejaran Saul. Ya. Kuncinya di mana?
menantikan Tuhan dengan yakin, ya, terus memohon dengan tekun, dengan hati yang percaya, ditambah hatinya tidak bersungut-sungut, tidak marah, tidak kesal, ya, tapi tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan. Konon diceritakan ada seorang ibu yang suatu kali hadir di konser musik. Dia orang yang kaya, dia pakai baju yang mewah, kemudian ada sebuah pin, ya, di sini brushnya, pin dari diamond, ya, dari mutiara mahal. Dia menghadiri konser itu, duduk di baris sekian, ya, yang paling depan, kemudian menonton konser. Selesai nonton konser, pulang ke rumah, waktu dia bereskan bajunya, dia baru sadar. Ibu itu sadar, itu brushnya, pin bajunya yang dari diamond, gak ada. Wah, dia kaget sekali. Besok pagi-pagi dia cepat telepon ke kantor, ya, tempat konser itu. Dia tanya, dia katakan, "Halo, Pak, kemarin saya hadir di konser di tempat Bapak. Ya, saya ada pakai sebuah brush pin baju dari diamond yang mahal. Itu terjatuh, saya duduk di nomor sekian, bangku sekian." Yang ngambil telepon berkata, "Bu, aku tidak tahu apakah ada di situ. Ya, aku akan pergi ke hall, ya, ke tempat konser dan mencari. Ibu jangan tutup telepon dulu ya, tunggu ya." Lalu orang itu taruh teleponnya sebentar, dia lari-lari masuk ke ruang konser itu, pergi ke tempat duduk yang ibu tunjukkan, baris sekian, nomor sekian. Saudaraku, jepitan baju itu, brushnya masih ada di situ. Yang mahal, yang dari diamond itu. Wow, luar biasa. Ya. Senang sekali yang menemukan itu, si bapak. Ya. Lalu dia cepat-cepat lari, balik ke kantornya, dan dia angkat teleponnya, dia katakan, "Halo, Bu. Bu, halo, halo, halo." Ibu itu gak menjawab. "Halo," ibu itu juga gak menjawab. Ternyata ibu itu gak sabaran. Menunggu sudah cukup lama, dia gak sabar, dan dia tutup telepon. Nah, diceritakan bahwa perusahaan itu memasukkan iklan di surat kabar, memberitahu ibu itu supaya datang ke kantor untuk mengambil, ya, brushnya. Tapi dia tidak pernah muncul. Dia tidak menanggapi. Oh, saudara mengatakan, sayang sekali, itu kan barang mahal, ya, pin perhiasan yang mahal, sayang sekali. Kenapa ibu itu gak sabar? Saudaraku, seringkali kita juga melakukan seperti ibu itu, bukan? Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, kita sudah sampaikan persoalan kita secara detail kepada Tuhan. Lalu Tuhan seolah-olah berkata, "Tunggu ya, jangan tutup telepon. Tunggu ya, kamu harus tetap tahan." Tapi kita gak tahan. Kita kecewa. Kita kesel. Doa-doa jadi bosan, jadi jenuh, jadi kesel. Lama-lama kita meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Sebagian orang mengalami seperti itu. Dalam penantian menjadi jenuh, bosan, kesel, marah, kemudian hilang iman, hilang harapan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi biarlah pengalaman Daud menjadi pengalaman kita. Bertahan, dia katakan, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Itu berarti tekun, tabah, kuat, tetap semangat. Jangan patah semangat, jangan patah iman, jangan patah harapan. Menantikan Tuhan, tepat pada waktu Tuhan, saudara akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Ya, memang sering manusia itu maunya yang instan, maunya yang cepat, ya, maunya itu sekarang juga, ya. Jalan pintas, jalan mudah. Ibarat kalau berdoa itu, kalau boleh, Tuhan itu seperti raksasa lampu Aladin, lampunya digesek, ya, kemudian muncul raksasa dan bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Lalu kita bisa sebutkan, aku mau A, mau B, mau C, seperti shopping list, ya, daftar belanja.
Aku mau A, B, C, D, dan kita mau Tuhan seperti raksasa itu. Langsung, instantly. Langsung. Ya, hari itu juga waktu kita minta Tuhan langsung memberikannya. Bisa, Tuhan bisa melakukan itu. Tapi seringkali Tuhan mau kita menunggu dia. Ya, jadi jawaban doa Tuhan bisa menunggu. Dan kita harus menunggu. Ya. Kadang-kadang Tuhan bisa menjawab tidak. Ya, terhadap doa kita. Saya tidak tahu apakah doa saudara pun Tuhan jawab tidak. Kemungkinan, ya, apa kemungkinannya? Kenapa Tuhan jawab tidak? Kemungkinan saudara salah minta, kata firman Tuhan. Orang yang salah minta tidak akan menerima. Apa yang saudara minta tidak sesuai kehendaknya. Apa yang saudara minta hanya untuk memuaskan keinginan daging saudara. Keegoisan saudara. Apa yang saudara minta mungkin akan membuat saudara lebih berdosa dan lebih meninggalkan Tuhan. Lebih jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang tidak. Tapi seringkali Tuhan bilang tunggu. Tunggu waktu saudara berdoa Tuhan bilang tunggu, belajar menunggu, belajar menantikan. Ada beberapa alasan kenapa waktunya Tuhan belum tiba, belum tepat, ya, belum benar, belum cocok. Maunya kita cepat tapi Tuhan bilang, "Oh, tunggu dulu, ada waktunya." Tuhan lebih berhikmat, Tuhan lebih berdaulat. Atau mungkin saudara belum siap, Tuhan ingin persiapkan saudara. Atau orang-orang sekitar saudara belum siap. Saudara perlu siapkan orang-orang sekitar saudara ketika jawaban yes itu datang. Orang-orang sekitarmu siap gak? Saudara siap gak? Ya? Relasi saudara, keluarga saudara siap gak? Mungkin situasi dan kondisinya belum siap. Masih perlu waktu menunggu. Mungkin Tuhan mau saudara belajar pelajaran rohani ini. Yaitu belajar menantikan Tuhan. Dan saudara belum lulus. Kita harus belajar dengan setia dan lebih tekun, lebih bertahan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, jangan kecewa kalau Tuhan belum langsung menjawab doamu. Ya, belum langsung melihat kebaikan Tuhan, saudara jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, jangan patah iman atau memutuskan hubungan dengan Tuhan. Seperti ibu yang memutuskan telepon tadi. Teruslah bangun komunikasi dengan Tuhan. Dengan setia, dengan tekun, dengan semangat yang berkobar-kobar. Di dalam hati, di dalam pikiran, dan seluruh aspek saudara, coba merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan itu. Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 1, dia mengajar murid-murid dengan sebuah perumpamaan supaya, ada tujuannya, supaya murid-murid jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa memohon dengan hati yang percaya, hati yang bersuka, hati yang bersyukur, bukan ragu, bukan takut, bukan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Yakin bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjawab doa. Tepat pada waktunya, sesuai dengan hikmatnya, dan sesuai dengan kedaulatannya. Yang kedua, kebaikan apa yang diterima oleh Daud? Yang kedua, Tuhan bertindak memulihkan Daud. Tuhan bertindak memulihkan Daud. Nah, saudara, Mazmur 27 erat dengan 28, juga erat dengan 37. Ini 3 Mazmur ini erat, konteksnya sama, yaitu Daud mengalami kebaikan Tuhan ketika dia menantikan Tuhan. Dan dia dipulihkan. Akhirnya menjadi raja, menggantikan Raja Saul yang tidak memperkenankan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 37. Kita akan membaca ayat 5, 23, 24, kemudian 34, ya. Mazmur 37 ayat ke-5, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 34. Perhatikan.
nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Wow, firman Tuhan begitu jelas, ya, bahwa ketika dia berserah sepenuhnya, Daud bilang serahkanlah, ya, seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Jadi Daud tidak bertindak sendiri. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuhnya. Tuhan yang melindungi dia. Tangan Tuhan yang mengawal dia. Tangan Tuhan yang menopang dia sehingga dia tidak jatuh tergeletak. Kuncinya nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi menantikan Tuhan bukan diam-diam saja. Ditambah satu hal di sini, mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan mengangkat Daud. Akhirnya dia berhasil menjadi raja. Raja Israel yang paling terkenal dan paling tersohor. Sebenarnya, waktu Saul dan pasukan-pasukannya mengejar dan mengepung Daud, oh, dia sepertinya sudah hampir putus asa. Tapi dia tetap bertahan. Saul dan pasukan-pasukannya justru kewalahan menemukan Daud. Tuhan melindungi. Bahkan sebaliknya Tuhan berikan Daud kesempatan untuk membunuh Saul. Jadi lebih gampang. Tuhan menunjukkan jalan, ya. Kasih kesempatan. Tuh, ya. Saul lagi istirahat. Dia tidak tahu kalau kamu membunuhnya. Dikasih kesempatan. Daud dilaporkan oleh pengikutnya. Tuh, tinggal bunuh tuh raja. Ini sebenarnya sebuah ujian. Ya, Tuhan menguji dari iblis, mencoba supaya Daud itu jatuh dalam dosa pembunuhan. Tapi itu diubah oleh Tuhan menjadi ujian. Apakah Daud mau melanggar firman Tuhan? Ya. Ini ada kesempatan membunuh musuh. Ya. Ujian iman terhadap Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Wow, luar biasa. Ada kesempatan menang, ada kesempatan membunuh, ada kesempatan menghancurkan musuhnya. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Daud bilang dia tidak mau tangannya berlumuran darah karena dosa. Daud lulus ujian dan kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Daud hidup berkenan kepada Tuhan dan akhirnya walaupun jatuh dia tergeletak, Tuhan menopang dia dan akhirnya Daud berhasil menjadi raja, menggantikan Saul. Dalam menantikan Tuhan, seringkali ada ujian-ujian. Saudaraku, jangan ikuti nafsu kedaginganmu. Jangan panas hati, jangan ingin membalas. Tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu sekali lagi. Tetap ikutilah jalannya. Nantikan Tuhan yang bertindak, nantikan Tuhan yang berkarya. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami dan melihat kebaikan Tuhan, bahwa Dia hadir dan Dia bertindak untukmu. Itu sebabnya Yesus bilang jangan mata diganti mata, jangan gigi ganti gigi, tetapi biarlah engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian Rasul Paulus menulis di Roma pasal 12, jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Artinya tetaplah berbuat baik walaupun ada kejahatan, walaupun ada hal-hal yang ingin menjatuhkanmu. Jangan membalas, ya. Jangan membenci, jangan mendendam, jangan ada tersimpan dosa dalam hatimu. Hiduplah tetap berkenan kepada Tuhan dan ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan bertindak memulihkan engkau. Saya pernah baca sebuah ilustrasi tentang seorang guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak setiap hari Minggu. Tapi di kelasnya ada seorang anak yang sangat bandel. Tidak mau mendengar, marah-marah, ya, mengejek guru, ya, walaupun dibaikin, ya, walaupun gurunya tetap tersenyum dan melakukan hal-hal yang baik, tapi anak itu terlalu kurang ajar, terlalu nakal dan bandel dan mengganggu murid lain. Akhirnya sang guru sekolah minggu tidak tahan. Dia datangi kepala sekolah minggu. Dia katakan,
Pak Guru, kepala sekolah, aku tidak bisa mengajar lagi. Aku tidak mau mengajar lagi atau anak ini harus keluar dari kelas saya. Lalu kepala sekolah minggunya berkata, sabar Bu Guru, sabar, doakanlah dia. Aku pun akan bantu Ibu berdoa. Ya. Kasih dia beberapa minggu lagi, doakan anak itu supaya Tuhan yang mengubah dia. Manusia tidak bisa mengubah manusia, hanya Tuhan yang bisa bertindak mengubah dia. Oh, rupanya nasihat itu diterima oleh sang guru, dia tetap bertahan, dia tetap mengajar dengan baik, dia tetap tidak membalas hal yang tidak baik kepada anak itu, dia tetap mengajar anak itu. Heran sekali, 1-2 minggu kemudian anak itu berubah. Minggu-minggu berikutnya pun berubah. Wow, luar biasa. Ya, bahkan akhirnya di masa remaja anak itu menjadi remaja terbaik. Masuk ke pemuda sekolah, dia menjadi pemuda terbaik, lulus sekolah terbaik. Bahkan akhirnya Tuhan memanggil anak itu, mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Setelah selesai universitas, dia belajar teologi baik-baik, dia lulus dengan baik, dan dia rela diutus menjadi misionari ke China. Namanya Dr. Robert Morrison. Dialah misionari yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Chinese, memendahkan banyak jiwa di China. Dia berhasil di mata Tuhan, di mata manusia, karena ada seorang kepala guru sekolah minggu. Dan ada satu orang guru sekolah minggu yang tidak putus asa, yang tidak kecewa, yang tetap berbuat baik, yang yakin Tuhan akan bertindak mengubah apa yang tidak bisa diubah oleh manusia. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Mungkin ada kesusahan, ada penderitaan, ada hal-hal yang membuat kamu kesal, benci, dan ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan menyimpan amarah, kesal, benci, dan dendam. Serahkan kepada Tuhan hidupmu dan tetap percaya Tuhan akan bertindak. Hiduplah berkenan kepadanya dan tetap percaya. Pegang jalan-jalannya. Tuhan yang bertindak untukmu. Ada hal-hal tertentu yang mengecewakanmu. Kamu tidak mampu mengubahnya. Tapi Tuhan mampu berkarya dan mengubahnya. Tetaplah belajar menantikan Tuhan. Amin. Ya. Kemarin kita dengar kesaksian dari Ibu Esther Santoso. Ya. Dia kena COVID-19 dan belajar menantikan Tuhan selama lebih 2 minggu di karantin, ya, jaga kesehatan, menghadapi bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan sembuhkan dia. Ya, kita bersyukur. Ya, kita juga dengar kesaksian dari Cilinda bahwa Ryan, keluarganya di New Jersey juga sudah disembuhkan. Yakobus Tanamal dalam penantian kena COVID-19 pun sudah disembuhkan. Ya. Dan kemarin kita dengar Ibu Roin kini yang harus dikarantina sekitar 2 minggu. Doakan dia. Dia juga dalam penantian. Ya. Dan yakin, ya, kita semua yakin bahwa nanti Tuhan pun akan bertindak menyembuhkan Ibu Roin 100% pulih total. Seluruh keluarga sehat dan bisa bersama-sama lagi melayani Tuhan. Amin. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Saudara sedang menantikan apa. Saya tidak tahu pergumulan saudara itu apa. Saudara sedang menantikan apa. Saya tidak tahu. Ya, tapi Tuhan tahu. Mungkin sudah lama saudara berdoa. Sudah lama saudara memohon. Ya, tapi Tuhan masih ingin saudara menantikan Dia. Terus tekun dalam doa. Terus tekun dalam hidup berkenan kepada Tuhan. Tekun di dalam memegang jalan-jalannya, tabahkan dan kuatkan hatimu. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan putus harapan, tapi tetaplah percaya dengan sepenuh hati. Ya. Jangan lelah, jangan lesu, jangan lengah, ya. Jangan bosan, tapi tetaplah bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Sebab orang yang menantikan Tuhan akan melihat kebaikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, nantikanlah
Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah pelajaran rohani yang penting ini kami tangkap pada malam hari ini. Kami bersama-sama bertekad bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami kecewa, ketika kami hampir putus iman dan putus harapan, Tuhan bangunkan kami, Tuhan kuatkan kami. Biarlah di dalam masa penantian ini kami tidak menjadi lelah, tidak menjadi lengah, tapi kami tetap bertahan, beriman, dan bertekun di dalam doa dan berharap. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian Bu Esther, keluarga Ryan, Yakubus Tanamal, dan semua saudara-saudara lain yang sembuh dari COVID-19. Kami bersyukur dan mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama untuk Bu Roin. Ya Tuhan, Kau yang menolong dia pada masa karantin dan penantian. Biarlah ya Tuhan, tiba waktunya dites, dia sembuh total dan boleh memuliakan Tuhan. Berkati Pak Sardi dan seluruh keluarga anak-anaknya. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jauhkan mereka dari semua virus. Tuhan berkati seluruh keluarga, pulih total sehat dan boleh bersama-sama melayani lagi bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan kesembuhan pemulihan dari Tuhan. Khususnya Bu Ratna, Tuhan tolong jantungnya. Tuhan jamah dia, jamah, tumpangkan tangan-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tolong Bu Nina untuk lututnya, untuk pinggangnya, kakinya. Ya Tuhan, sembuhkanlah Bu Nina. Kuatkan dan teguhkan hatinya dalam menantikan Tuhan. Berkati Kuregi Kurniawan juga dalam penantian pemulihan di tempat rehab. Tuhan, Engkau sendiri yang menguatkan dia juga. Engkau sendiri yang menambahkan iman, ketabahan, dan kesabaran. Kami doakan Putri juga menunggu pemulihan sempurna. Kami doakan para senior kami satu persatu. Om Paul, Tante Lena, dan juga Tante Isha, dan Om Tan, dan semua yang lain yang lemah, yang menunggu pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, berilah kekuatan ekstra, berilah pemulihan sesuai dengan waktu-Mu dan cara-Mu. Kalaupun di masa senior, masa tua, ada kelemahan-kelemahan yang harus mereka tanggung, kami minta kekuatan ekstra, supaya mereka bisa menanggungnya dengan bersukacita, bersyukur, dan berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua majelis kami, semua aktivis dan seluruh jemaat IGNC. Berikanlah hati yang kompak, berikanlah kesehatan di masa penantian ini. Jauhkan dari mara bahaya dan semua sakit penyakit, khususnya para aktivis tim ibadah yang harus rutin melayani online. Setiap Sabtu ada rekaman. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan pakai terus menjadi alat yang berguna bagi seluruh perjalanan dan pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di masa penantian ini. Tuhan, berkati pemerintah pusat dan lokal, supaya sungguh-sungguh bisa melakukan hal-hal yang bijaksana yang datang dari Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Semua masalah bisa dihandle. Kami doakan pahlawan gugus depan yang setiap hari harus keluar rumah. Tuhan merawat, menjaga, memelihara mereka, para dokter, nurse, para tim medik yang bekerja di bidang obat, makanan, minuman, transportasi, keamanan, dan berbagai aspek-aspek hidup lainnya ya Tuhan. Supaya roda kehidupan tetap berputar, Tuhan lindungi mereka. Tuhan pelihara mereka, jauhkan dari infeksi ini Tuhan, dan pulihkan dan kuatkan mereka. Kalau di antara yang sakit, di antara yang melayani ini ada yang belum kenal Tuhan, biarlah melalui cara dan waktu Tuhan mereka boleh dengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh dunia yang sedang menantikan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah dunia ini. Tuhan, berilah kesempatan kepada yang belum selamat untuk dengar Injil dan diselamatkan. Berilah kesempatan bagi yang sudah mengenal Tuhan, agar boleh bertumbuh makin dewasa dan tetap berfungsi melayani pekerjaan Tuhan, menghasilkan nilai-nilai kekal. Kami doakan Indonesia khususnya, Tuhan memberkati Jokowi dan juga seluruh tim kabinet dan seluruh pemerintahan di daerah, agar mereka pun punya takut akan Tuhan, tanggung jawab moral untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya menolong rakyat yang susah, yang di PHK, yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong, biarlah negara bisa mengatur sebaik-baiknya agar mereka yang susah mendapatkan bantuan sesuai dengan yang disiapkan. Tuhan, kami berdoa
pulihkanlah Indonesia. Berkati gereja-gereja boleh bersatu, boleh kompak, mengabarkan Injil, tetap menjadi saksi. Doakan orang-orang Kristen boleh menjadi terang, berbuat baik bagi banyak orang ya Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini, orang-orang Kristen berfungsi secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan IGNC minggu ini tidak jadi reopen. Tuhan tetap memberkati ibadah online, PRT online, dan biarlah ya Tuhan seluruh pelayanan lewat online pun boleh membangun rohani kami. Sungguh-sungguh semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Ajar kami memakai waktu sebaik-baiknya di masa penantian ini untuk membangun iman rohani kami, membangun komunikasi kami dengan Tuhan, membangun komunikasi dan relasi dengan keluarga. Kami doakan pekabaran Injil lewat internet Tuhan pakai di masa-masa kini, supaya banyak orang boleh mendengarkan kabar baik Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami menjadi alat yang berguna semasih ada kesempatan di muka bumi ini. Engkau sudah mendengar doa kami Tuhan, sebab kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala dokter, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Ya saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Hari Minggu ini gereja tidak jadi reopen, ya, sebab pemerintah lokal ya maupun secara state belum memberikan izin fase ketiga. Ini masih fase kedua, ya, fase kedua pelan-pelan dibuka sampai fase ketiga. Gereja termasuk fase ketiga, ya. Kita belum tahu kapan. Jadi minggu ini tetap ibadah online, dan minggu ini ada perjamuan kudus. Ya, karena sudah 2 bulan kita nggak perjamuan, jadi kita akan perjamuan kudus. Ya, besok hari Sabtu, ya, saudara bisa pick up paket perjamuan. Roti dan anggur sudah disiapkan oleh Saudari Ima. Ya, dibeli paket khusus, rotinya ada di situ, tinggal dibuka. Kemudian nanti lapisan kedua itu anggur. Ya, sangat safe, saudara bisa singgah di gereja kalau bisa singgah. Ya, kira-kira jam 12 sampai jam 3 siang. Saudara bisa datang pick up. Tapi kalau saudara tidak bisa ke gereja, juga saudara bisa ke koordinator wilayah masing-masing. Ya, di sebelah barat, ya, wilayah barat ada Linda Chen, di timur ada Frankie Tarore, di selatan ada Shirley Turangan, di utara ada Lisa Nur Salim. Ya, saudara juga kalau yang dekat dengan daerah Chino Hill juga boleh singgah di rumah saya di Chino, ya. Nanti di WhatsApp saudara akan diberikan nama-nama yang saudara bisa kontak dan juga teleponnya. Jadi saudara dekat dengan alamat itu, saudara bisa singgah mengambil paket perjamuan untuk hari Minggu. Jadi kita akan ada perjamuan kudus online. Ya, ini pertama kali kita coba bersama-sama. Oke, jadi reopen belum tahu kapan pastinya. Tunggu berita berikutnya, ya, mungkin bisa sampai akhir Mei kita akan online, mungkin awal Juni. Tunggu pengumuman, ya, karena kita bergerak hari ke hari ini, ya, hari ke hari. Doakan terus masa penantian ini. Sehabis PRT ini tetap ada sesi tanya jawab, ada interaksi, ada kesaksian, ya, ada doa bareng. Saudara bisa masuk ke Webex, ya, aplikasi Webex. Ya, informasinya nanti silakan lihat di WA saudara. Sekian pengumuman. Happy Friday, Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa hari Minggu ibadah online dan ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dengan penuh hikmat, kita mengingat cinta kasih Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati.